Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku Rani Kartika Library. Nah, kali ini pembahasanku adalah seputar perkuliahan buat kalian yang lagi baru akan mau menempuh tugas akhir atau mungkin sedang menyusun tugas akhir. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke aku, minta dibuatkan video tentang tipsnya dong Bu, gimana caranya supaya tugas akhir atau skripsi cepat selesainya. Nah, mungkin nanti tips ini adalah berdasarkan pengalamanku sendiri, karena ketika aku kuliah beberapa tahun yang lalu, skripsiku itu selesai dalam waktu 3 bulan. Begitupun dengan tesisku. Aku menyelesaikan tesis itu 3 bulan, teman-teman. Nah, kalian simak ya tipsnya, dan buat yang baru mampir, aku ucapkan terima kasih karena sudah mampir. Jangan lupa bantu aku dengan klik tombol subscribe, kemudian like, komen, dan share jika dirasa informasi yang aku berikan ini bermanfaat. Terima kasih, mari kita bahas. Oke, buat kalian nih, pejuang gelar yang sedang memperjuangkan untuk menyelesaikan tugas akhir. Nah, tolong kalian simak ya tips dari aku ini, gimana caranya supaya tugas akhir kita itu cepat selesai. Oke, tips yang pertama yang ingin aku kasih tahu ke kalian adalah please banget buat kalian kalau memang mau memulai menulis tugas akhir, tolong sudah dipersiapkan setidaknya dari rentang semester 5 ataupun semester 6. Di semester tersebut kalian sudah harus mempunyai gambaran. Kalian itu ingin mengangkat atau menulis tentang apa? Kalian mau concern ke permasalahan apa yang ingin kalian tulis? Nah, kenapa harus dari semester 5 atau 6? Saya selalu tekankan kepada mahasiswa saya gitu ya. Bahkan saya sendiri dulu di kampus memang didorong pada fase-fase semester tersebut. Pertama adalah kalian dengan memulai dari semester tersebut sudah dapat memperkirakan apakah dengan penelitian yang ingin kalian analisa nantinya, ingin kalian kaji nantinya itu membutuhkan data yang sulit atau tidak, sehingga bisa di-prepare atau dipersiapkan dari rentang awal-awal tersebut. Nah, kebiasaannya mahasiswa itu baru mau fokus skripsi kalau dia sudah semester 7 atau semester 8, ketika memang itulah waktunya untuk ngeklik tugas akhir gitu ya. Baru rempong, baru mau memikirkan judulnya apa, masalahnya apa, ngambil datanya gimana. Itu adalah salah satu teknik persiapan untuk memulai skripsi yang menurutku pribadi, teman-teman, itu adalah yang salah. Ya. Jadi tolonglah persiapkan mulai dari semester 5 ataupun setidaknya semester 6. Kalian sudah mulai untuk ancang-ancang mau meneliti tentang apa, masalahnya apa, persiapkan bahan-bahan literaturnya juga teman-teman. Karena kan nggak mungkin hanya nyomot-nyomot dari internet gitu ya sumbernya. Tapi literatur buku maupun jurnal itu adalah literatur yang validitasnya sangat kuat. Hingga itu juga harus dipersiapkan. Oke? Yang kedua adalah tipsnya, ketika kalian memulai untuk mempersiapkan untuk penelitian tugas akhir di semester 5 atau semester 6, maka lakukanlah tips yang kedua, yaitu pendekatan informal kepada dosen yang kalian tuju. Ini sangat penting sekali karena dengan melakukan pendekatan informal kepada dosen, kalian melakukan sharing atau diskusi-diskusi gitu ya, dan itu sangat membantu kalian dalam mempersiapkan sedini mungkin yang namanya proposal penelitian. Nah, itu trik dari aku dan itu terbukti sih. Aku nyelesain dalam waktu 3 bulan karena aku proposal penelitiannya udah aku persiapkan semuanya dari semester 6 waktu itu. Nah, kemudian ketika aku semester 7 ngeklik tugas akhir karena sudah tidak ada teori lagi, nah aku langsung bisa maju dalam waktu minggu kedua kalau nggak salah di awal semester 7, aku langsung maju untuk mengikuti yang namanya sidang atau seminar proposal penelitian. Karena apa? Karena proposal penelitianku sebenarnya sudah aku siapkan ketika aku melakukan bimbingan informal dengan dosen, dan aku karena sering intens bimbingan sama dosen tersebut, udah ngekip dosennya, udah bilang mohon izin Pak, nanti ketika saya daftar tugas akhir nama Bapak ya Pak ya, saya maunya Bapak ya sebagai dosen pembimbing saya, karena kan udah klop nih. Dan dosennya akhirnya mengiyakan gitu loh, karena juga mungkin pertimbangannya cocok, itanya sebagai
sebagai partner dosen pembimbing dan mahasiswa gitu ya. Mungkin materi muatan yang mau saya analisa juga beliau berkompeten, jadinya gampang dapat ACC dari beliau, sehingga aku cepet seminar proposalnya teman-teman. Dan bahkan ketika aku di semester 6 itu aku juga udah nyambi nyusun bab 2 kan cuma tinjauan pustaka ya. Itulah karena rajin melakukan bimbingan informal kepada dosen yang bersangkutan. Kalian boleh coba loh trik ini. Dan tips yang ketiga adalah kalian jangan punya mental yang gampang down teman-teman. Ketika sudah bimbingan terus ternyata banyak revisi-revisian, jangan menunda untuk melakukan sebuah revisi terhadap skripsi kalian itu. Ketika dosennya nyoret-nyoret gitu ya, setiap halaman kalian dicoret, ini nggak sesuai, ini nggak benar, ini kok menyimpang, ini nggak ada apa. Nah, kalian itu coba beranikan diri di mana letak kesalahannya, nanti minta solusi kepada dosennya, saya harus benerinnya seperti apa Pak Bu. Dan ketika sudah dikasih tahu kalian harus mungkin datanya kurang atau apa segala macam, langsung gerak teman-teman, jangan tiba-tiba langsung lemes gitu ya, mentalnya down terus kalian males ngerjainnya gitu ya. Itu adalah hal yang salah sebenarnya. Cobalah mental kalian tuh bangkit gitu ya, jangan mudah nyerah sama keadaan gitu ya. Itu yang menghambat kalian untuk akhirnya malas dan lambat skripsinya selesai. Kalau saya dulu jujur ya, ini beneran, saya dulu waktu itu lagi kuliah, jadi saya udah bimbingan itu semester 6 itu masih ada mata kuliah 1 yang saya ambil, etika profesi. Terus saya nyambi nulis proposal penelitian skripsi. Ketika semester 7 saya nyelesain tinggal bab 3 teman-teman. Habis seminar penelitian saya udah tinggal nyusun bab 3, itu pembahasan. Nah, di situ dosen itu lagi ngajar punya kelas. Saya tungguin di depan pintu, di depan kelas tuh saya tungguin aja. Terus akhirnya selesai kelasnya dosen itu, dosen pembimbing saya masuk nih ke ruangan kelas, nyodorin bab 3 saya. Terus dosennya bilang, "Ini ada revisi." Kebetulan untungnya revisinya tata tulisnya, substansinya ada sedikit lah ya gitu. Terus dosen bilang revisi ya, saya kasih waktu 3 hari. Saya nggak nunggu waktu 3 hari itu teman-teman. Seketika dosennya bilang revisi, mana yang udah ditandain revisi itu, terus saya suruh benerin. Seketika itu saya langsung cabut ke perpus. Kalau nggak saya pergi ke warnet depan kampus waktu itu, saya ngetik di sana, saya print langsung, terus saya tungguin lagi dosennya itu kalau masih ada di kampus, saya tungguin kalau masih ada jam kelas. Selesai itu baru saya masuk lagi nemu beliau. Sampai beliau tuh kaget gitu ya, bilang, "Oh, kan saya bilang waktu 3 hari gitu ya, kok kamu udah nyelesain lagi, udah benerin lagi." Jadi intinya adalah jangan mengulur-ngulur waktu, menunda-nunda waktu untuk nyelesain revisian itu, karena semakin kamu tunda-tunda akan semakin numpuk. Dan ide itu bagi saya prinsipnya menulis itu nggak mudah. Nunggu ide datang tuh kan, saking semangatnya nunggu ide itu datang itu juga nggak mudah teman-teman. Jadi ketika idenya lagi lancar nih, otak lagi encer banget gitu ya mau ngebenerin, nah seketika itu juga lah langsung kerjain, jangan ditunda. Karena kalau udah hilang jadinya bawaan mood itu males, ya nggak sih? Kalian juga ngerasain kan? Nah itu saran dari aku ya. Tips yang keberapa tadi, ketiga ya atau keberapa? Teman-teman mungkin itu aja tips gimana cara nyelesain skripsi dalam waktu cepat versinya aku gitu ya. Kalau kalian mau ikutin ya silahkan dicoba, semoga sama kayak aku 3 bulan selesai gitu ya. Mahasiswa aku juga pernah ada tuh, aku pernah diberikan kesempatan untuk membimbing mahasiswa, alhamdulillah dia juga dalam waktu 3 bulan selesai ngikutin trik aku. Jadi aku bilang revisi nanti malam selesai, dia benar dikerjain, dibenerin, kirim email gitu ya. Terus dia rajin ngejar dosennya, ngebimbing minta bimbingan segala macam. Alhamdulillah itu ada buktinya gitu ya, mahasiswa aku udah lulus dia 3 bulan juga selesainya. Jadi kalian boleh ikutin trik ini, jika tidak pun tidak masalah. Jangan lupa di share ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.